Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menguncang arsy. Sepanjang sejarah manusia, tidak ada nama yang hidupannya diceritakan secara detail seperti kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok manusia sempurna yang kepribadian dan tutur katanya penuh hikmah. Dalam kisah para nabi dan rasul, banyak diceritakan kisah keseharian maupun mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dalam satu kisah yang menggetarkan hati saat Rasulullah SAW yang mulia menangis hingga tangisannya mengoncang arsy, tempat singsana Allah Azza wa Jalla. Dikisahkan ketika itu Rasulullah SAW sedang tawaf di Ka'bah. Rasulullah SAW mendengarkan seorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah SAW menirunya membaca "Ya Karim, Ya Karim." Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah SAW yang berada di belakangnya mengikuti zikirnya, "Ya Karim, Ya Karim." Merasa seperti diolok-olokkan, orang itu menoleh ke belakang dan melihat seorang lelaki yang gagah, lagi tampan, yang belum pernah dikenalinya. Orang itu lalu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokku? Karena aku ini adalah orang Arab Badui. Kalau bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar kata-kata orang Arab Badui itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lalu bertanya, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" "Belum," jawab orang itu. "Jadi bagaimana kau beriman kepadanya?" "Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan membenarkan sabdanya, sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya," kata orang Arab Badui itu pula. Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah aku ini nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang seperti tidak percaya. "Tuhan ini Nabi Muhammad?" "Ya," jawab Nabi Muhammad SAW. Si Arab Badui itu pun tunduk mencium kedua kaki Rasulullah SAW. Melihat itu, Rasulullah SAW menarik tubuh orang Arab itu seraya berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan seperti itu balasannya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juragannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang meminta dihormati atau diagungkan, tetapi demi membawa berita gembira bagi orang yang beriman dan membawa berita menakutkan bagi orang yang mengingkarinya." Ketika itulah malaikat Jibril alaihissalam turun membawa kabar dari langit. Dia berkata, "Ya Muhammad, Tuhan mengucapkan salam kepadamu dan berpesan, katakanlah kepada orang Arab itu agar dia tidak terpesona dengan belas kasihan Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti, akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi. Maka orang Arab itu pula berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Tuhan, jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hambanya, maka hambanya pun akan berbuat perhitungan dengannya," kata orang Arab Badui itu. "Apakah yang engkau perhitungkan dengan Tuhan?" Rasulullah bertanya kepadanya. "Jika Tuhan akan memperhitung dosa-dosa hambanya, maka hambanya akan memperhitungkan betapa besar maghfirahnya," jawab orang itu. "Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hambanya, maka hambanya akan memperhitungkan betapa luasnya pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kekikiran hambanya, maka hambanya akan memperhitungkan pula betapa kedermawannya," sambungnya lagi. Mendengar ucapan orang Arab Badui itu, maka Rasulullah SAW pun menangis mengingat betapa benarnya kata-kata orang Arab Badui itu. Air mata beliau meleleh membasahi janggutnya. Melihat itu, malaikat Jibril pun turun kembali seraya berkata, "Ya Muhammad, Tuhan menyampaikan salam kepadamu dan berpesan, berhentilah engkau menangis. Sesungguhnya karena tangisanmu, penjaga arsy lupa dengan bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga ia bergoncang. Katakan kepada temanmu itu bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya.
Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti. Mendengar kabar itu, orang Arab Badui itu lalu menangis karena tak mampu menahan rasa harunya. Betapa tidak kabar akan menjadi ahli surga menemani Rasulullah SAW, tentu dambaan dan cita-citaan semua orang. Berkat rahmat Allah Azza wa Jalla dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, orang Arab Badui itu menjadi salah satu orang yang beruntung. Semoga kisah ini bisa menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.